Siap. Mulai berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ada yang bisa membacakan ayat suci Al-Quran? Bisa, Bu. Ya, silakan. 3 ayat aja sudah ya. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan membacakan ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir ya. Amin. Dan selanjutnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Erni Sasmita, Hadir, Bu. Listayani, Hadir, Bu. Reza Pasma, Sakit, Bu. sakit. Nah, baik. Kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami pengertian Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dan mampu mencontohkan keistimewaan Al-Quran tersebut melalui sikap menghayati dan membiasakan beribadah dan berdoa sebagai implementasi dari pemahaman tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup ya. Nah, jadi sekarang karena pertemuan pertama kita yaitu mengenai materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, di sini yang mana kita ketahui bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah petunjuk atau peta yang memberi arah kepada manusia dengan mengikuti ajaran yang ada di dalam kandungannya. Kita masuk lagi kepada pengertian Al-Quran. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Menurut bahasanya bacaan, Bu. Ya, menurut bahasanya bacaan. Yang lain? Nah, jadi Al-Quran ini yaitu qara'a, ya, qra'u, Quran. Nah, yang mana arti dari qara'a yaqra'u Quran ini yaitu membaca bacaan. Bacaan atau bacaan sempurna. Bacaan yang sempurna. Nah, sedangkan menurut istilah Al-Quran ini yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril dan yang membacanya dapat dinilai ibadah. Adapun definisi lain tentang Al-Quran yaitu kitab suci yang berisi firman-firman Allah mulai dari surat
baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan cuplikan video mengenai Al-Quran, yang mana nanti masing-masing di akhir video anak-anak Ibu menentukan apa hikmah yang dapat diambil dari cuplikan video tersebut ya. Nah, udah jelas? Bagaimana? Sudah disaksikan? Sudah, Bu. Nah, dari mana di sini kita tentu banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari sini ya. Salah satu contoh yaitu Al-Quran itu dapat menjauhi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, anak-anak Ibu bisa mengemukakan salah satu contoh itu? Apa contoh yang dapat hikmah yang dapat diambil dari sini? Hikmah yang dapat diambil dari kita memperbanyak membaca Al-Quran adalah salah satunya bagi orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang lebih besar, dan bagi siapa
ambil hikmah dari Al-Quran tersebut ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran yaitu hadis Nabi. Nah, yang mana dengan mengikuti hadis Nabi tersebut yaitu suatu bentuk bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dijelaskan dalam firman surat Ali Imran ayat 31. Nah, di sini kita bisa membaca bareng-bareng ya. Sekarang kita baca suratnya sama-sama ya. Nah, di sini dikatakan dalam ayat ini, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian hadis. Apa itu hadis? Ada yang tahu apa itu pengertian hadis? Saya Bu, Ya, apa itu Erni? pengertian hadis dari segi bahasanya yaitu baru. Baru. Ya Bu. Apa lagi? Nah, jadi pengertian hadis secara bahasa yaitu dapat dikatakan hadasa, yang mana baru, cerita, peristiwa, dan perkataan. Nah, secara istilah hadis ini dapat dikatakan yaitu segala sikap, perbuatan, perkataan ataupun penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertian lain dari hadis ini yaitu jalan hidup yang dibiasakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang disebarkan dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Nah, sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi? Sudah Bu. Alhamdulillah. Dan di sini Ibu akan membagikan dua kelompok, yang mana kelompok satu membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, dan yang kelompok dua membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Nah, di sini Ibu akan bagi kelompok satu Erni Sasmita, kelompok dua Listayani, dan di sini Ibu minta kepada anak Ibu diskusi kelompok. Nanti boleh diakses melalui internet dan di buku pegangannya ya. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Nanti Ibu minta kepada masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang dia dapatkan. Oke? Anak Ibu semuanya, diskusi kita selesai ya. Ya Bu. Baik, kelompok satu silakan ditampilkan diskusinya. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tadi, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, yang poin pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa yaitu bacaan, sedangkan dari segi istilahnya yaitu sebuah kitab suci yang berisi firman Allah yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Poin yang kedua yaitu pengertian hadis. Hadis secara bahasa artinya baru, sedangkan secara istilah adalah segala perkataan ataupun perbuatan
membacakan presentasi kami dari kelompok 2. Itu keistimewaan Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya mencakup seluruh aspek agama Islam, mengatur hubungan sesama manusia, sesama makhluk ciptaannya, dan juga antara makhluk dengan Sang Pencipta. Ya, terima kasih ya presentasi dari kelompok 2. Ya, Bu. Nah, jadi keistimewaan Al-Quran itu yaitu yang pertama sebagai mukjizat, yang kedua sebagai ilmu pengetahuan, dan yang ketiga sebagai kalam Allah. Nah, dari presentasi yang keduanya tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, baik. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan masuk kepada kuis. Nanti siapa yang jawab tercepat, angkat tangan ya. Ya, Bu. Nah, pertanyaan pertama, dengarkan baik-baik. Mengapa Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup manusia? Saya, Bu. Ya, Erni, silakan. Al-Quran sebagai pedoman manusia yaitu suatu Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yaitu sumber hukum dalam beramal dan dalam menyelesaikan suatu permasalahan kehidupan. Ya, betul sekali. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, dengarkan baik-baik. Sebutkan salah satu contoh keistimewaan Al-Quran. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Keistimewaan Al-Quran. Sebagai pedoman hidup, Bu. Ya, siapa namanya? Lista, Bu. Ya, Lista. Lista sama ini dapat reward dari Ibu. Nanti pulang dari pembelajaran kita hari ini, nanti temui Ibu di kantor ya. Baik, Bu. Nah, jadi inti kita mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup ini, yaitu Al-Quran dan hadis ini merupakan petunjuk bagi umat Islam dalam menentukan suatu hukum, sehingga bagi umat Islam diharuskan menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutupkan dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.